Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update kita kali ini akan nge-review tentang Matic atau Polygon. Jadi kita bakal cek untuk price action, mencari opportunity untuk melakukan akumulasi sampai ke tradingnya. Nah teman-teman sekalian, di video terakhir yang XRP kita sempat tanya ya, antara Cardano atau Polygon Matic. Yang dipilih lebih banyak kelihatannya Matic duluan. Jadi nanti habis itu baru mungkin kita consider untuk update Cardano di update besok ya. Nah teman-teman sekalian, sekaligus di video ini kita pengen say thank you once again ya. Ini tidak akan berhenti ya, setidaknya sampai 2-3 video ke depan kali ya. Saya akan say thank you buat teman-teman yang kemarin sempat menghadiri charity webinar, sempat bergabung di dalam event kita. Dan saya sangat bersyukur sekali karena setelah kemarin melihat ya secara langsung, rupanya ada story ya, di story Instagram itu dari salah satu relawannya di yayasan yang kita ajak kerjasama, itu ternyata sempat berkomunikasi dengan salah satu panti yang ada di Jakarta Timur, yang memang saat ini ternyata posisinya itu kesulitan karena harus membayarkan biaya kontrakan untuk tempat tinggal anak-anak yatim yang sekiranya ada lebih kurang 25 anak-anak di sana. Nah terus pas ngelihat story tersebut tuh saya lumayan tersentuh sih, lumayan seneng, lumayan berbahagia karena ternyata timing event kita dan tujuan dari event kita yang mungkin tadinya tuh ya pokoknya kita mau mengadakan charity lah ya. Charity itu kan teman-teman tahu dong, kita istilahnya bersumbangsi lah untuk membantu sesama kita yang mungkin dalam keadaan kesulitan. Rupanya tuh timingnya tepat. Jadi saya tuh mengerti bahwa ya kita di sini di dunia juga hidup ya. Maksudnya terlepas dari bagaimana status teman-teman, bagaimana harta kekayaan teman-teman. Makanya saya nggak pernah, ibaratnya kalau teman-teman lihat mungkin ya, beberapa orang ada yang pernah bilang kayak, trader tapi masa hidupnya begitu gitu ya. Saya pengen kasih tahu sih kalau saya tuh bukan anak orang kaya teman-teman. Jadi memang gaya hidup saya tuh sudah terbiasa seperti ini sedari saya bisa dibilang gak punya apa-apa ya, kira-kira seperti itu. Dan dulu pernah ada satu masa di mana saya tahu gak enaknya kejepit tuh harus bayar kontrakan rumah tuh seperti apa tuh saya tahu. Saya ingat banget orang tua saya dulu tuh bersusah payah lah ya untuk mencari uangnya demi kita anak-anaknya tuh bisa tinggal lagi di dalam sebuah rumah yang kebetulan kita sedang kontrak pada saat itu. Jadi ya, saya pikir mungkin ya, saya nggak tahu apakah teman-teman akan tergerak terus ke depannya, secara hati teman-teman apakah juga akan tersentuh untuk terus bisa berbuat baik ya. Yang pasti merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa lah dari kita di sini bisa ngadain event tersebut. Jadi saya sekali lagi pengen say thank you buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi. Pastinya dana yang kita salurkan di sini itu benar-benar bermanfaat dan kepake banget ya untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti kita. Oke, so ya itu sedikit yang mungkin saya bisa sampaikan ya sebelum kita mulai. Nah teman-teman, kita bakal review ya untuk si Polygon atau Matic. By the way, thank you sekali lagi. Saya nggak akan berhenti bilang thank you karena memang teman-teman suportif sekali. Alright. Nah, teman-teman sekalian, jadi hari ini pergerakan kripto ya memasuki sesi New York itu sebenarnya udah lumayan ada volatilitas. Tapi kecenderungannya kita ngelihat di sini adalah sellers atau bear kembali masuk dan menekan pergerakan pada market. Sebenarnya kondisi itu saya rasa nggak lepas dari Jackson Hole Symposium ya yang akan diadakan pada pertemuan hari ini. Jadi memang setahu kita di sini tadi waktu sekitaran sore ya, menjelang sesi New York atau pre New York, kita sempat ngadain semacam quick live streaming lah di Discord sama teman-teman. Terus kita sempat nge-review ya, bahwa nanti malam ini kita akan waspada istilahnya. Kalaupun teman-teman ada posisi kayak lagi ongoing long position atau lagi ongoing short position, pokoknya saya remindernya adalah satu. Ini kan lagi ada event ya, event yang diadakan di mana ini? Kansas City? Wyoming teman-teman ya, di Wyoming ya. Jadi berlangsungnya dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Berarti sampai kisaran hari Sabtu ya untuk this week. Nah, kita as a trader sebenarnya kita punya opsi. Opsinya adalah play safe guys. Play safe aja ya. 365 hari dalam setahun. Ada event-event besar, FOMC press conference, the Federal Reserve interest rate decision, CPI, PPI, dan Jackson Hole Symposium, di mana di sini Jerome Powell akan menyampaikan pandangannya dia terkait dengan kondisi perubahan ekonomi secara global.
teman-teman hari ini pasti tahu ya, ada banyak sekali berita yang luar biasa datang dari BRICS. Ya, BRICS mengadakan pertemuan yaitu Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Kemudian ada beberapa anggota-anggota dari negara-negara lain juga yang sudah ikut bergabung seperti Saudi Arabia. Kemudian kita tahu ada Argentina dan lain sebagainya. Intinya proses pergerakan ya daripada perubahan kondisi perekonomian di dunia itu nggak bisa dalam waktu yang bisa dibilang apa ya, yang lama sekali sebetulnya. Tapi kita ngelihat kadang-kadang prosesnya itu cepat banget teman-teman. Hari ini kita ngomongin soal ini baru berupa isu, besok sudah terjadi. Ya, besoknya ada negara yang bangkrut, besoknya ada perusahaan yang bangkrut, dan lain sebagainya. Every day, there's always something new. Jadi kita as a trader juga harus selalu update dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dan salah satunya adalah Jackson Hole Symposium di sini. Pembahasannya adalah membahas tentang structural shifts in global economy. Ya, jadi kita perlu pahami di sini bahwa banyak sekali yang akan direview sama mereka, seperti misalkan contoh potential long lasting daripada kondisi perekonomian pasca pandemi, ya, karena pandemi sudah mulai memudar, maka di sini dia bilang ya akan ada semacam after effect yang berkepanjangan terhadap struktur perekonomian baik itu secara domestik maupun secara global. Dan secara global kita udah tahu nih kompetitornya udah ada, ya, kira-kira seperti itu. Dan pembahasan ini akan cukup panjang karena memakan waktu lebih kurangnya 3 hari ya, dan di salah satunya yaitu di hari Jumat akan ada Jerome Powell speak di sana. Dan di sini bakal ngebahas banyak hal bersehubungan dengan kondisi perekonomian. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada yang bertanya-tanya di dalam pikiran kalian. Lalu kalau pertemuan perekonomian kayak gitu, apa hubungannya sama kripto? Guys, kripto itu layaknya aset seperti saham, seperti emas, seperti silver, seperti properti. Ada marketnya. Dan yang namanya financial market atau pasar keuangan itu butuh uang guys di dalam perputaran pergerakan hariannya terhadap supply dan demand dan seterusnya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kondisi-kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari para pelaku pasar, yaitu pasar keuangan, itu tentunya akan berdampak terhadap segala jenis aset yang ada. Kita nggak ngomongin cuman Bitcoin atau kripto, tapi kita ngomongin juga terhadap aset-aset seperti saham, emas, dan lain sebagainya. Salah satunya nilai mata uang. Jadi tentunya kondisi tersebut rupanya menyebabkan hari ini market mengalami sedikit kepanikan kalau kita lihat terjadinya itu dari Nasdaq. Ya, memang hari ini kita ada analisis. Saya personally sempat tadi ada ngambil short position juga untuk Nasdaq. Ada salah satu member kita juga, Kofili, yang ngambil short position dan dia makan satu full ya di sini. Sharing sedikit teman-teman. Ya, tentunya di sini kita bukan mencoba untuk memamerkan atau gimana ya. Di sini dia juga dalam proses untuk melakukan challenge untuk mendapatkan account live dari salah satu firm atau ya kita bilang kayak ya mungkin beda cerita lah. Nantilah kita bahas kapan-kapan. Intinya dia entry sell short. Dan pandangan ini sudah kita bahas dari sekitar sore hari tadi. Jadi memang kita ngelihat ada beberapa perspektif di sini. Salah satunya adalah US 100 ya. US 100 atau Nasdaq. Kita ngelihatnya tuh progresnya lebih kecenderungan adalah hari ini kita bisa melihat ada posisi atau probabilitas untuk harga mengalami koreksi. Karena kita melihatnya di sini ada fair value gap. Ini sekitar siang tadi, dan antisipasinya adalah harga itu bisa turun untuk kemudian ya kembali terrebound pada satu titik gitu loh. Dan kalau kita lihat Nasdaq-nya ya so far sudah reacting ya, at least dari area fair value gap yang kita sudah coba antisipasi, cuman ngepoke doang sedikit, habis itu dia turun signifikan. Oke? Nah, kondisi ini percaya nggak percaya adalah salah satu faktor penyebab juga dari Bitcoin hari ini mengalami koreksi. Ya, setidaknya kita ngelihat Bitcoin juga mengalami koreksi, dan hal tersebut tentunya berdampak ke altcoins. Ya, jadi kalau teman-teman tarik balik ini kayak efek domino ya dari S&P 500
Nasdaq, kemudian Dow Jones, kemudian berpengaruh ke Bitcoin juga, dari Bitcoin berpengaruh ke altcoins ya, dan akhirnya mempengaruhi harga daripada Matic untuk ikut bergerak turun. Ini jadi panjang by the way ya teman-teman ya. Kita belum ngomongin sedikit pun soal Matic-nya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam perbahasan seputar Matic-nya. Ini ya teman-teman sekalian, goal saya atau tujuan saya atau objektif saya dari bikin video ini adalah untuk teman-teman memahami bahwa kita bisa mencari area-area alternatif untuk kita melakukan akumulasi kepada koin Matic atau Polygon. Tentunya kalau teman-teman percaya Polygon atau Matic secara fundamental itu bisa menjadi salah satu koin yang bersaing pada saat nanti di next bull run. Oke? Nah, kalau saya ngelihatnya, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Pada time frame daily, kita tuh punya area demand. Saya tandain dengan box berwarna biru ini. Permasalahannya adalah demand tersebut sudah terisi dengan baik, ordernya sudah terjemput, dan membawa Polygon atau Matic mengalami reaksi yang cenderung bullish. Tapi sejauh-jauhnya hanya sekedar untuk testing saja terhadap support resistance sebelumnya dalam sebuah trend line. After that, Anda bisa lihat kita mengalami rejection. Dan kalau kita kembali lagi ke bawah, at least sampai ke area box biru itu, sebetulnya secara probabilitas itu akan cenderung kecil untuk mendapatkan reaksi kembali. Kenapa? Karena sebelumnya ordernya sudah dijemput. Ya, order tersebut sudah pada masuk dan sudah ke-fill dengan baik, tapi pada akhirnya itu kembali mengalami rejection. Jadi kita tahu bahwa di sini tidak ada cukup buyers atau demand yang bisa membawa Polygon Matic itu kembali dalam keadaan yang sangat amat bullish. Nah, dengan demikian, kalau area ini ordernya sudah keisi, maka teman-teman boleh antisipasi di next areanya, yaitu pada kisaran harga $0,46 sampai $0,4950. Di situ ada area demand yang mungkin saja memberikan reaction yang cenderung, ya kita nggak tahu apakah dia akan mantul rebound keras atau cuman sekedar untuk pada akhirnya hanya sekedar untuk menjadi sebuah probabilitas penurunan kembali ya, karena kita melihatnya yang penting teman-teman sekalian perlu perhatikan adalah secara struktur. Selama kalian melihat Polygon Matic di sini create yang namanya lower high, maka kita nggak bisa berharap banyak. Jadi kalau misalnya nanti harga naik, ternyata dia cuma create lower high dan dia turun lagi, nah itu kita udah sama-sama antisipasi. Jadi kalau buat saya, seandainya saya berencana untuk melakukan akumulasi, well, next probability area yang saya mungkin akan ngisi kembali untuk position baru adalah di kisaran 0,4755 dan di bawahnya adalah di kisaran 0,37 ya, $37 lah ya lebih kurangnya teman-teman, atau 0,3695 ya. Jadi melihat dari gambaran time frame weekly, itulah area bottomnya kita sementara ini. Lewat dari level tersebut, tentunya Matic akan terkoreksi lebih jauh lagi. Dan itu ya adalah hal yang terakhir yang kita harapkan lah ya. Karena untuk kita lihat Matic di sini bisa bertahan ya dari 1.0,475 atau 0,37 di situ, akan menjadi sebuah sign yang cukup positif untuk Polygon Matic itu bisa kembali bullish dengan amat sangat impulsif pada next bull run. Lebih kurangnya seperti itu. Itu di time frame daily dan teman-teman perlu perhatikan dengan seksama. Nah, untuk time frame hourly-nya, sebelumnya saya melakukan sell short. Saya ingat banget beberapa waktu lalu Polygon Matic kalau nggak salah ya, yang menjadi salah satu update kita di Telegram, dan kita melihat sebuah peluang sebenarnya untuk memanfaatkan sell short di sana. Sempat saya share di dalam sebuah update dari salah satu video yang kita update satu persatu setiap harinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemanfaatannya cukup oke. Saya akan clear dulu dan kita akan berfokus kepada kondisi terkini pada si Polygon Matic. Teman-teman perhatikan, this is your support resistance. So far kita ketahan tepat di area supportnya, becomes resistance. Lalu kalau teman-teman gunakan Fibo retracement, kebetulan di level yang sama merupakan area Fibo 0,71 dan 0,618%, which means we have strong reaction coming from that level. Lihat dari time frame 1 jamnya, Anda bisa perhatikan di sini bahwa proses yang terjadi sebelumnya adalah penguatan yang korektif. Secara struktur di time frame 1 jam, yes, kita bisa consider itu sebagai bullish, tapi kita pahami teman-teman bahwa di overall trend, di overall structure pada Polygon Matic itu masih didominasi dengan sellers. Jadi saat ini kita ngelihat tekanan jualnya agresif. Sebenarnya nggak heran ya apabila kondisi tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow up jangka waktu pendek, yang saya lihat
adalah sebuah peluang untuk melakukan sell short. Kita bisa memanfaatkan area support resistance sebelumnya untuk kemudian menjadi sebuah area yang untuk kita consider sebagai entry point kita. Jadi penempatan stop loss pun kita punya reason yang clear, yaitu di atas high level sebelumnya. Karena ekspektasinya adalah si harga di sini create lower low, lalu dia mengalami retracement dan testing ke area resistance supportnya, plus diiringi dengan confirmation candle berupa rejection. Di situ baru ada kesempatan untuk kita bisa entry pada Polygon Matic. Jadi next re-entry-nya saya, planningnya untuk Polygon Matic adalah mencari peluang sell short dengan ekspektasi bisa ngejar sebagus-bagusnya ya sampai di kisaran $0,5 deh, merupakan level psychology pada Polygon Matic. Tapi kalau misalkan teman-teman pesimis, ya mungkin Anda cari sampai ke area liquidity yang ada di bawahnya aja juga sebetulnya udah cukup oke, mengingat di sini adalah major supportnya dia. Ya, tapi kalau kita berbicara secara tren, karena kalian lihat di sini kita punya lower low, sebelumnya sudah kelihatan seperti terkonfirmasi adanya lower high, maka ya harapannya udah pasti harusnya another lower low. Jadi kita bisa tambahkan area level Fibonacci minus 0,27 sebagai proyeksi target kita, dan opportunity-nya adalah sekitar 1/2,6 sampai 1/3. Yaitu semua kembali lagi ke masing-masing punya setup. Kalian yang lihat kira-kira pemanfaatannya mau seperti apa. Yang paling penting untuk saat ini, selama sellers in control, teman-teman nggak perlu terlalu FOMO. Ya, tugas kita sebagai trader adalah mencari atau mengidentifikasi perubahan struktur atau perubahan tren yang terjadi pada market. Kalau misalkan itu belum terjadi, kita nggak bisa ngubah trennya, teman-teman. Kecuali teman-teman punya uang sampai miliaran dolar Amerika untuk menggerakkan market cap daripada Polygon Matic menjadi sangat bullish sekali. Itu baru beda ceritanya. Oke? So, I guess that's it. Dari penjelasan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Di sini kita ada review soal fundamental, kemudian kita ada review soal area level of akumulasi pada Matic di time frame besar, dan yang paling penting adalah peluang trading yang bisa kita cari pada pergerakan short term-nya. Oke? Dan last one, reminder, yaitu untuk the Federal Reserve ya, besok kita akan ada Jerome Powell speak. Ya, mungkin sebaiknya untuk tidak terlalu melakukan aktivitas trading yang berlebihan. Kalau bisa dikurangi frekuensinya, karena resiko ketika Jerome Powell ngomong, kita nggak pernah tahu apapun bisa terjadi. Oke? So God bless buat teman-teman. Once again, see you guys again in the next time. Dan cheers guys. Bye-bye.